Kamu sedang berdiri di kaki Gunung Semeru. Tiba-tiba tanah bergetar, langit berubah merah membara, dan dari puncak sesuatu mulai mengalir. Tapi pertanyaannya, apakah yang mengalir itu lava yang membara, atau lahar yang jauh lebih cepat dan tak terduga? Kebanyakan orang mengira lava adalah ancaman terbesar dari gunung berapi, tapi para ilmuwan tahu kebenaran yang berbeda. Selamat datang. Sebelum kita bandingkan, kita perlu memahami keduanya dari akar. Mari mulai dari lava. Bumi kita memiliki lapisan inti yang sangat panas. Di bawah kerak bumi ada lapisan yang disebut mantel. Dan disinilah batuan leleh atau magma terbentuk. Magma terbentuk karena tekanan dan panas yang luar biasa, mencapai 700 hingga 1300 derajat Celcius di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma cukup kuat, ia mendorong ke atas melalui retakan dan saluran di kerak bumi. Inilah yang kita sebut letusan. Begitu magma mencapai permukaan dan keluar dari kawah atau celah gunung berapi, ia resmi disebut lava. Jadi perbedaan magma dan lava hanya soal lokasi. Di dalam bumi disebut magma, di luar bumi disebut lava. Sederhana tapi sering membingungkan. Ada dua jenis utama lava berdasarkan kekentalannya. Lava basaltik yang encer dan mengalir cepat, dan lava andesitik yang kental dan mudah meledak. Gunung berapi di Hawaii menghasilkan lava basaltik yang bisa mengalir hingga 50 km per jam di lereng curam. Sementara gunung-gunung di Indonesia seperti Merapi cenderung menghasilkan lava andesitik yang lebih kental sehingga tekanan gas terperangkap dan memicu ledakan dahsyat. Fakta penting, suhu lava Merapi bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Sebagai pembanding, pizza matang di suhu 230 derajat. Lava 4 kali lebih panas. Pada suhu itu tidak ada material organik yang bisa bertahan. Kayu, plastik, bahkan aluminium akan langsung meleleh atau terbakar. Lava juga menghasilkan gas beracun saat mengalir. Sulfur dioksida, karbon dioksida, dan hidrogen fluorida semuanya berbahaya bagi paru-paru. Inilah mengapa zona eksklusi di sekitar aliran lava bukan hanya karena panas, tapi juga karena udara di sekitarnya bisa langsung membunuh dalam hitungan menit. Tapi kita bilang tadi lava bergerak lambat. Seberapa lambat? Rata-rata 1-10 km per jam di permukaan datar. Artinya, kebanyakan manusia bisa menyelamatkan diri dari aliran lava asalkan mereka tahu dan bergerak tepat waktu. Namun ingat, lava tetap menghancurkan infrastruktur, jalan, jembatan, sawah, dan rumah. Semua rata dengan tanah setelah dilalui lava. Di Jawa Timur, aliran lava Gunung Semeru pada 2021 menghancurkan lebih dari 2.900 rumah dan memaksa 10.000 warga mengungsi. Lava juga memiliki sisi positif yang sering terlupakan. Ia membentuk tanah baru yang sangat subur setelah mendingin dan lapuk selama ratusan tahun. Tanah vulkanik di Jawa adalah beberapa yang paling subur di dunia. Itulah mengapa Jawa bisa menghidupi 150 juta manusia di pulau yang relatif kecil. Jadi lava membunuh dalam jangka pendek, tapi memberi kehidupan dalam jangka panjang. Sebuah paradoks alam yang luar biasa. Sekarang, mari kita masuk ke lahar. Dan ini adalah bagian yang membuat para ahli bencana kehilangan tidur malam. Kata lahar sebenarnya berasal dari bahasa Jawa. Ini adalah bukti bahwa Indonesia sudah mengenal fenomena ini jauh sebelum dunia sains punya namanya. Lahar adalah campuran material piroklastik abu vulkanik, pasir, kerikil, batu yang bercampur dengan air dalam jumlah besar. Konsistensinya mirip beton segar, sangat berat, sangat kuat, dan mampu membawa batu-batu sebesar mobil sejauh puluhan kilometer. Ada dua jenis lahar utama, lahar panas dan lahar dingin. Keduanya mematikan, tapi cara kerjanya berbeda. Lahar panas terbentuk saat air bersentuhan langsung dengan material vulkanik yang masih sangat panas. Bisa berasal dari danau kawah yang jebol atau gletser yang mencair. Contoh paling terkenal, letusan Nevado del Ruiz di Kolombia tahun 1985. Lahar panas menghancurkan kota Armero dalam 30 menit dan menewaskan 23.000 orang. Lahar dingin yang justru lebih sering terjadi di Indonesia terbentuk ketika hujan deras mengguyur material vulkanik yang sudah tersimpan di lereng gunung. Dan inilah fakta paling mengejutkan.
Lahar dingin bisa terjadi berbulan-bulan setelah letusan. Selama material vulkanik masih ada di lereng dan hujan turun, bahaya belum berakhir. Gunung Merapi meletus besar pada 2010. Lahar dinginnya masih mengancam dan merusak permukiman di sepanjang Kali Putih selama 2 tahun setelahnya. Bayangkan, gunung sudah tenang, pemerintah bilang aman, warga kembali ke rumah, lalu hujan turun 3 hari berturut-turut dan lahar datang tanpa peringatan. Kecepatan lahar bisa mencapai 100 km per jam di lereng curam. Untuk membandingkan, mobil di jalan tol Jakarta maksimal 100 km per jam. Lahar secepat kendaraan bermotor. Dan tidak seperti banjir biasa yang airnya relatif ringan, lahar memiliki densitas 1,5 hingga 2 kali lebih berat dari air biasa karena penuh material padat. 1 meter kubik lahar bisa memiliki massa hingga 2 ton. Bayangkan sebuah mobil sedan jatuh ke atas kamu, itulah gaya yang ditanggung struktur yang diterjang lahar. Itulah mengapa lahar mampu menghancurkan jembatan beton bertulang, merobohkan tembok setinggi 3 meter, dan mengubur desa dalam hitungan menit. Lahar Galunggung tahun 1982 mengalir sejauh 100 km dari puncak gunung. Ia mencapai pantai selatan Jawa Barat dan menghancurkan 22 kecamatan. Lebih dari 35.000 orang kehilangan tempat tinggal. 4.011 orang meninggal dunia. Ini adalah salah satu bencana lahar terburuk dalam sejarah Indonesia. Sekarang kita bandingkan keduanya secara langsung. Siapkan diri kamu untuk perbandingan yang akan mengubah cara kamu memandang gunung berapi. Pertama, suhu. Lava 700 hingga 1200 derajat Celcius. Lahar panas 100 hingga 300 derajat Celcius. Lahar dingin suhu lingkungan. Keunggulan suhu jelas milik lava. Kedua, kecepatan. Lava di permukaan datar 1 hingga 10 km per jam. Lahar di lereng curam hingga 100 km per jam. Lahar 10 hingga 100 kali lebih cepat. Ketiga, jangkauan. Lava biasanya berhenti dalam 5 hingga 20 km dari kawah. Lahar bisa menjangkau 100 km lebih sampai ke laut. Keempat, waktu ancaman. Lava hanya saat gunung aktif meletus. Lahar bisa bulan-bulan setelah letusan setiap kali hujan lebat. Kelima, peringatan. Lava bisa diprediksi dari aktivitas seismik 24 hingga 48 jam sebelumnya. Lahar dingin bisa datang tiba-tiba hanya 15 menit setelah hujan dimulai. Dan keenam, yang paling menentukan, korban jiwa historis. Di seluruh dunia lahar bertanggung jawab atas lebih banyak kematian vulkanik daripada lava langsung. Para vulkanolog memperkirakan bahwa dari seluruh kematian akibat gunung berapi dalam 500 tahun terakhir, sekitar 17% disebabkan oleh lahar dan banjir vulkanik. Alasan utamanya, lahar menjangkau pemukiman yang jauh dari gunung, tempat-tempat yang warganya tidak merasa dalam bahaya. Orang yang tinggal 50 km dari gunung berapi tidak berpikir mereka dalam bahaya. Tapi jika mereka berada di tepi sungai yang berhulu di gunung itu, mereka sangat berisiko. Di Indonesia, sungai-sungai seperti Kalikot, Kali Progo, Kali Gendol, dan Kali Putih adalah jalur lahar potensial dari Gunung Merapi yang harus selalu diwaspadai. Kota Yogyakarta sendiri, meskipun berjarak 30 km dari Merapi, pernah beberapa kali terdampak abu dan ancaman lahar dari gunung ikonik tersebut.